kita mulai dengan kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak, kemarin sudah Pak Guru jelaskan untuk pembuatan keyakinan kelas. Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu jelaskan kemarin. Sudah Bapak jelaskan kemarin, silakan. Ya. Baik, kalian sudah selesai menulis tentang keyakinan kelas. Silakan kalian menempel di tempat yang sudah Bapak sediakan. Silakan mulai dari Alfa. Ya. Silakan. Kamu Nara. Ya. Terus kamu. Pak Guru juga masih punya lem. Kalau nggak bisa di lem, ini masih ada lem. Bisa dipakai. Ya. Ini masih dipakai. Ya. Ya, tempat risiko silakan. Ya. Semuanya. Ini ada dua ini, kamu pakai semuanya juga. Baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah memberikan masukan untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini. Bapak menyimpulkan ya, kita simpulkan bersama-sama ini. Satu, menghargai teman, setuju? Setuju. Membuat nyaman kelas, setuju? Kemudian jaga kebersihan, setuju? Ya, kalau begitu anak-anak sudah kita simpulkan sedikit saja keyakinan kelasnya. Tidak perlu banyak-banyak, nanti biar kita mudah menjalankannya. Oke, kita sudah jadikan keyakinan kelas, mari kita jalankan bersama-sama. Setuju? Setuju. Bisa. Bisa. Oke. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, Bapak Ibu Guru SD Negeri Cemara 2. Cemara 2 bisa. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan menghadiri acara sosialisasi pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan berkatnya buat kita semuanya, sehingga kita boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, perkenankan pada saat ini saya Bapak Sumantri, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Surakarta, menyampaikan sosialisasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan menerima materi-materi antara lain seperti yang ada di layar ini. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang akan jadi pembahasan kita pada sosialisasi saat ini. Sebagai awal Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian yaitu tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu, sebelum masuk ini ada suatu kegiatan kecil bagi Bapak Ibu, yaitu kegiatan membuka tangan. Bapak Ibu sudah duduk bersebelahan. Nah, salah satu dari Bapak Ibu menggenggamkan tangan, kemudian bayangkan yang menggenggamkan tangan ini menggenggam sesuatu yang penting. Nah, kemudian yang di sebelahnya berusaha untuk membuka genggaman tangan tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa merayu, membujuk, atau bahkan membentak, mengiming-imingi hadiah juga boleh. Silakan. Bisa dicoba? Iya, silakan. 1 menit cukup ya.
satunya gantian menggugat, satunya meminta untuk menggugat. Nah, bisa Bapak Ibu? Susah ya? Ya, Bapak Ibu, betul sekali. Memang yang bisa membuka genggaman tangan ini siapa Bapak Ibu? Betul sekali. Yang bisa menggenggam tangan adalah diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu bahwa kita lah yang bisa membuka genggaman tangan ini. Artinya ini ibaratnya kita lah yang mengontrol atas kendali tangan kita ini, bukan orang lain. Walaupun diiringi ya dia dibujuk bahkan dibentak sekalipun tidak mau, karena ini merupakan sesuatu yang penting. Nah Bapak Ibu, seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser itu meluruskan tentang makna sebuah kontrol. Antara lain seperti ini Bapak Ibu, bahwa guru itu dianggap dapat mengontrol murid. Nah, guru itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jikalau murid itu tidak menginginkannya, ya, tidak bisa. Kemudian ada pemahaman lagi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bujukan itu merupakan suatu penguatan positif dan itu suatu bentuk kontrol. Nah, siswa jikalau sering mendapatkan bujukan untuk melakukan sesuatu perilaku, lama-lama dia akan menyadari bahwa dia itu sebenarnya sedang dikontrol. Ketika dia menyadari dia sedang dikontrol, maka dia lambat laun akan menolak daripada perintah-perintah tersebut. Dia akan menuruti kemauannya sendiri dan kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini yang diluruskan oleh Dr. William Glasser, bahwa hal ini bila dilakukan maka akan nanti akan menuju pada identitas gagal. Jadi ini tidak perlu dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau demikian marilah kita merubah paradigma kita dari stimulus respon ke dalam teori kontrol. Sebenarnya seperti apa pandangan stimulus respon dan seperti apa teori kontrol tersebut? Nah, seperti ini Bapak Ibu, bahwa di dalam stimulus respon semua orang itu melihat yang sama, tetapi di dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak sama. Kemudian di dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol, sedangkan di dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Kemudian Bapak Ibu, di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan diri kita, sedangkan di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah, itulah Bapak Ibu, mari kita merubah pandangan kita tentang dari stimulus respon ke dalam teori kontrol. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon menuju pada teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di dalam lingkungan positif diperlukan penerapan disiplin positif. Ya, penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendengarkan kata disiplin, apa yang ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu? Aturan, apalagi? Tata tertib, apalagi? Ya, betul. Ada lagi? Patuh, hukuman, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, tapi di dalam budaya positif dengan penerapan disiplin positif, hukuman itu sebaiknya dihindari, ya, atau itu merupakan jalan yang terakhir.
Nah, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang motivasinya dari dalam diri. Ya, seorang murid atau seseorang yang mempunyai disiplin itu akan selalu bertanggung jawab terhadap semua perilakunya, ya, mempertanggungjawabkan semua perilakunya dan mendasarkan semua perilakunya itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan daripada disiplin positif Bapak Ibu yaitu untuk menanamkan motivasi dan menghargai diri sendiri terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendukung daripada budaya positif. Nah, kita sebagai guru, ya, sebagai guru tugasnya adalah menciptakan murid yang berdisiplin diri, yaitu murid yang mempunyai motivasi dari dalam diri, sehingga setiap perilakunya tersebut selalu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa tuh kebajikan universal? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal? Iya, kebaikan untuk semua orang. Jadi nilai-nilai ini adalah suatu yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, latar belakang budaya dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa siswa yang bertanggung jawab tadi, siswa yang berdisiplin tadi adalah selalu mendasarkan dirinya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh anak Indonesia adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila? Bisa. Mari kita bernyanyi bersama. Iya. Saya bagi ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu diperlukan sikap disiplin positif, yaitu disiplin yang motivasinya bersumber dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, selanjutnya kita akan mengenal motivasi perilaku manusia. Apa saja Bapak Ibu? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi tersebut yang pertama Bapak Ibu, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi yang tingkatannya sangat rendah, karena itu sumbernya bukan dari dalam diri tetapi dari luar dirinya. Dia melakukan karena untuk menghindari masalah. Di dalam pikirannya dia akan berpikir, kira-kira apa yang akan saya dapatkan, hukuman apa yang akan saya dapatkan jikalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan saya terima jika saya tidak mengerjakan PR, hukuman apa dari Pak Guru nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, ini sudah agak lumayan, tingkatannya agak lebih tinggi dikit. Namun motivasi ini tetap motivasi internal, bukan dari dalam dirinya. Bukan dari dalam dirinya. Seseorang akan berpikir, hadiah apa ya nanti ya jika saya bisa mendapatkan nilai yang baik? Siapa yang akan memuji saya jika saya bisa melakukan perbuatan ini? Nah, seperti itu. Jadi dia tidak fokus pada tujuan, dia hanya fokus pada penghargaan, imbalan, hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu, motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini Bapak Ibu, inilah motivasi yang sumbernya dari dalam diri, yang mana motivasi inilah yang harus kita gali, yang harus kita angkat, yang harus kita terus kembangkan pada diri anak-anak, ya. Motivasi yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi yang perlu jadi prioritas kita adalah mengembangkan motivasi yang ketiga ini tadi. Sebab motivasi yang ketiga ini, jika seseorang punya motivasi dari dalam diri, dia akan melakukan perilaku perbuatan tanpa memikirkan hadiah, tanpa dia akan membayangkan hukuman apa yang dia terima. Semuanya akan berjalan dengan baik, dengan nilai-nilai yang dia percayai, dengan nilai-nilai yang dia yakini. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam disiplin positif, ya, di dalam melaksanakan disiplin positif tentu saja ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Apabila ada pelanggaran terhadap suatu peraturan, Bapak Ibu, tindakannya apa? Memberikan apa? Sanksi. Memberikan apa, Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Nah, di dalam budaya positif, Bapak Ibu, kita akan dikenalkan yang namanya restitusi. Coba dilihat bahwa sebenarnya hukuman itu adalah menuju pada identitas gagal. Seorang anak bila mendapatkan hukuman, ya, dia itu merasa tidak nyaman. Bagaimana jika Bapak Ibu mendapatkan hukuman? Apakah nyaman-nyaman saja? Tidak. Tentu saja tidak nyaman. Hatinya marah enggak? Saya pikir sama dengan saya, pasti marah, ya. Demikian pula siswa mendapatkan hukuman, dia marah, mendendam, benci, dan lain sebagainya. Nah, menuju pada identitas gagal. Kemudian pada budaya positif kita akan dikenalkan dengan restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi murid, ya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan menuju kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Konsekuensi dari restitusi ini merupakan identitas sukses. Jadi ini yang disarankan. Namun dalam budaya positif adalah restitusi yang disarankan. Kita lihat perbandingannya, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini bahwa hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi itu, ya, tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu sebaliknya menguatkan dalam jangka waktu yang tidak pendek tapi jangka panjang. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian hukuman tentu saja murid akan tersangketi seperti Bapak Ibu tadi saya tanya, sakit hatinya. Nah, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi murid mendapatkan penguatan. Nah, hukuman ini murid belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, ini suatu yang fatal sekali. Kemudian di dalam konsekuensi murid belajar taat pada peraturan. Sedangkan di dalam restitusi murid itu diajari untuk memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Bisa permasalahan diri sendiri maupun dia bermasalah dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, tadi kita mendengar kata restitusi. Restitusi itu ada ciri-cirinya, Bapak Ibu. Antara lain bisa kita lihat di sini. Ya, itu bukan untuk menebus kesalahan loh ya. Misalnya ada dua orang anak berkelahi, ya, satunya dipukul, satunya nggak berani mukul. Restitusi itu bukan memberikan kesempatan yang dipukuli tadi untuk membalasnya, itu tidak, ya, tidak seperti itu. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian itu sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Karena kalau paksaan itu akan menuju pada identitas gagal. Nah, restitusi itu fokus pada solusi.
pemecahan masalah. Siswa diajari untuk memecahkan permasalahannya, ya. Kemudian mengembalikan murid pada kelompoknya. Siswa yang bermasalah kadang-kadang disendirikan, ditaruh di kantor ataupun ditaruh di luar kelas. Nah, ini tidak. Restitusi itu mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Jika kita menekankan pada keyakinan, maka seseorang itu akan termotivasi dari dalam. Termotivasi dari dalam, dan dia akan tergerak hatinya untuk menjalankan daripada keyakinan yang dia miliki, yaitu keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sebuah institusi itu sebelum menentukan visinya, maka dia harus menentukan dulu pertama kali adalah nilai-nilai kebajikan. Sebab apa? Sebab kalau sudah menentukan nilai-nilai kebajikan, maka dia nanti akan dengan visinya akan dapat menentukan tujuan-tujuan mulianya. Ya, Bapak Ibu, lalu sebenarnya apa keyakinan kelas itu? Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi begini, ada dua pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu jawab. Mengapa kita mentaati peraturan dengan memakai helm saat kita berkendara di jalan raya? Ada yang jawab? Aman, Pak. Aman. Apalagi? Selamat. Terus satu lagi, mengapa kita memakai masker, ya, saat pandemi atau saat kita berada di luar rumah? Mungkin ada yang jawab? Tidak terkena virus. Tidak tertular. Iya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu tadi adalah merupakan suatu nilai yang diyakini. Nah, demikian pula ini Bapak Ibu. Itulah yang namanya keyakinan. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja untuk menentukan keyakinan kelas? Diawali dari tahapan menciptakan program kebajikan. Tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya yang pertama adalah melihat daftar kebajikan yang sudah disepakati bersama. Kemudian setelah itu menentukan nilai-nilai kebajikan yang menjadi prioritas utama. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, curah pendapat dalam kelompok kecil. Kemudian setelah itu menyempurnakan nilai-nilai kebajikan itu dibahas dalam kelompok besar. Nah, sesudahnya itu nilai-nilai kebajikan tadi sudah menjadi poin-poin yang utama, maka itu ditulis atau dibuat sebuah poster, kemudian poster tersebut kita tempelkan. Mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu, mengenai keyakinan kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan ini, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak lebih rinci dari sebuah peraturan. Kemudian itu berupa pernyataan universal, ya, pernyataan universal. Dan keyakinan kelas yang dibuat itu benar-benar harus bisa dilakukan, jangan bertele-tele, jangan yang susah. Dan itu tidak perlu banyak-banyak, paling 3-7 poin saja sudah cukup. Karena nanti kalau banyak-banyak malah siswa atau kita sendiri susah melaksanakannya. Kemudian itu senantiasa ditinjau dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan perkembangan. Nah, itu tentang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya tahap pembentukan keyakinan kelasnya yaitu seperti ini. Jadi tahapan program kebajikan sudah, sekarang tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, bisa dilihat di sini. Ada curah pendapat, ya. Kemudian dari curah pendapat tersebut dicatat masukan-masukan dari warga kelas, warga sekolah itu dicatat. Nah, bila menemukan
kalimat-kalimat yang masih negatif, ya, kalimat-kalimat yang masih negatif maka diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh berjalan di koridor sekolah. Nah, itu diganti, berjalan di koridor sekolah. Tidak boleh memukuli teman. Nah, itu negatif. Kita ganti dengan menyayangi teman. Seperti itu. Diganti dengan kalimat yang positif. Nah, kemudian usulan-usulan itu senantiasa ditinjau ulang agar menjadi hal yang sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini penting karena ini dibuat bareng-bareng, ya. Oh iya, diharapkan dari semuanya tadi harus ikut andil dalam membuat, ya. Nah, setelah itu ditandatangani bersama, termasuk guru karena guru juga warga sekolah. Nah, jangan lupa keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut dibuat poster, dilekatkan pada dinding, coba dihias yang rapi, yang bagus, ya. Itu akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Bapak Ibu, kembali ke tadi tentang disiplin positif, bahwa semua perilaku, semua tindakan itu ada tujuannya, ya. Semua perilaku tindakan manusia itu ada tujuannya. Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini disampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja kebutuhan untuk bertahan hidup itu, Bapak Ibu? Yang terkait dengan kebutuhan bertahan hidup itu kira-kira apa saja, Bapak Ibu? Jelas, makan, minum. Ya, betul. Itu untuk bertahan hidup. Jangan lupa secara psikologis, Bapak Ibu, rasa aman itu betul enggak? Tentu betul, ya, rasa aman, nyaman. Nah, itulah yang namanya kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pengen enggak disayangi oleh anggota keluarganya? Demikian murid-murid kita, mau ya? Demikian pula murid atau siswa kita, dia tentu menginginkan kasih sayang dari seorang guru. Ini penting sekali. Dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini meliputi kebutuhan dianggap bisa, dianggap mampu, berkompeten, seperti itu, dihormati, ya. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan, kebebasan, ya. Seorang siswa itu inginnya itu bebas, ya, ramai, ngobrol seperti dengan temannya, mengganggu temannya, seperti itu, ya. Sebuah pilihan, mau pengen baju warna apa, seperti itu. Nah, ini kebutuhan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang, ya. Ini setiap orang pasti membutuhkan, ya, bermain, tertawa, ya, bermain game, ya, dulan, healing seperti itu, ya. Nah, inilah Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila 1 atau 2 atau lebih kebutuhan dasar itu tercukupi, Bapak Ibu, maka dia nanti akan memperoleh yang namanya dunia berkualitas, ya. Berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas itu unik, Bapak Ibu. Unik. Suatu tempat yang khusus, ya, hanya dimiliki oleh seseorang. Tidak bisa saya memasuki dunia berkualitasnya, ikut menikmati dunia berkualitasnya orang lain, tidak bisa, ya. Itu sesuatu yang unik yang dimiliki oleh orang per orang. Dan itu terjadi bila kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. 1 atau 2 atau 3 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, itu bisa berisi, ya, gambaran-gambaran, bisa berisi hal-hal baik yang ia yakini, ya. Inilah dunia berkualitas. Dan tugas kita adalah memfasilitasi murid untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dengan cara-cara yang positif. Jika murid atau siswa atau anak kita memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara-cara negatif, maka nanti berarti dia telah melanggar apa, Bapak Ibu?
melanggar daripada keyakinan yang sudah diyakini. Ya. Kita berusaha murid itu melakukan pemenuhan kebutuhan secara positif. Nah, Bapak Ibu, kita tadi di awal diminta untuk merubah paradigma kita dari stimulus respon menuju pada teori kontrol. Lalu, bagaimana kita memposisikan diri di dalam suasana teori kontrol tersebut? Bapak Ibu, dua orang ahli, William Glasser dan Diane Gosset, ini menyimpulkan ada lima posisi kontrol seseorang. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Guru sebagai posisi penghukum atau orang tua sebagai posisi penghukum yang bisa melakukan hukuman secara fisik maupun secara verbal dengan kata-kata yang dia ucapkan. Awas kamu lagi, kamu udah melanggar peraturan terus. Nah, seperti itu. Keras, nadanya keras. Nah, kita mengambil posisi sebagai penghukum, Bapak Ibu, hasilnya seperti apa kira-kira? Murid akan bagaimana, Bapak Ibu? Takut laporan orang tua. Nah, nanti orang tua protes pada kita seperti itu. Atau bisa juga murid tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Mungkin kendaraan atau mobil kita tahu-tahu digores pakai paku. Ini yang terjadi ketika guru mengambil posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini memang nadanya agak lembut. Ya, nadanya agak lembut, Bapak Ibu, ketika mengambil posisi sebagai membuat merasa bersalah. Ya, siswa akan terpojokkan, siswa akan kehilangan harga diri, dia menjadi rendah diri. Nah, saya kira ini tidak baik, membuat merasa bersalah ini. Mungkin kalimat-kalimat yang diucapkan Bapak Ibu, dia akan mengatakan, "Nak, saya kecewa sekali dengan kamu lagi, kecewa sekali Bapak." Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ini agak lumayan. Posisi sebagai teman, ini hubungan guru dan murid akrab, ya, teman. Namun kadang-kadang ini juga murid menjadi ketergantungan. Mungkin ketika dia dengan guru lain, dia tidak respect, tapi dengan guru yang dia sukai sebagai teman tadi, dia akan respect. Nah, ini bahayanya di sini. Ya, dia akan tergantung. Dan terlebih lagi kalau guru yang dia senangi tadi tidak membantu dia, maka dia akan merasa kecewa. Posisi yang keempat, pemantau. Pemantau sifatnya hanya sebagai pengawas, ngawasi saja. Nah, ngawasi saja. Pemantau. Dia akan menghubungkan dengan data-data yang dia miliki, dengan catatan-catatan yang dia miliki. Nah, kamu sudah 3 kali loh tidak mengerjakan PR. Kamu sudah terlambat loh ya 3 kali. Nah, seperti itu. Dia ingat-ingat terus catatannya dan dia hubungkan dengan anak tersebut. Ya, ini kalau sebagai pemantau, dia akan selalu mengawasi terus dan dia tidak bisa meninggalkan muridnya karena memang murid tidak bisa ditinggal, harus diawasi terus. Ini kalau sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini Bapak Ibu guru, guru akan mempersilakan murid untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini yang baik. Dia akan meminta murid mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, sesuai dengan disiplin positif tadi, yaitu kita dikenakan dengan namanya restitusi. Nah, disinilah kita mengambil posisi. Guru diharapkan mengambil posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, namun sebagai manajer. Ya, seorang manajer bisa saja dia jadi teman, ya, karena hubungannya ini akrab. Inilah Bapak Ibu yang diharapkan. Nah, kita ingatkan bagi Bapak Ibu
tentang disiplin inklusif tadi, kita dikenalkan yang namanya restitusi. Lalu bagaimana kita menjalankannya? Ya, kita di sini akan dikenalkan segitiga restitusi dan cara menjalankannya seperti ini. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, satu persatu akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, satu persatu akan kita bahas. Pada tahap pertama, ketika guru menghadapi seorang siswa yang melakukan suatu permasalahan, ya, ingat bahwa anak atau siswa yang sedang dalam keadaan bermasalah itu berada pada kondisi identitas gagal, ya. Dia berada dalam identitas gagal. Maka apa yang bisa kita ucapkan untuk menangani tersebut? Ya, kita bisa mengucapkan, nah, semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Nah, semua orang itu memang tidak sempurna. Atau mungkin kita menyampaikan demikian, di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan kamu maupun kesalahan kamu. Di sini Bapak hanya ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang kau hadapi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mengatakan demikian itu bukannya restitusi itu memberikan peluang untuk apa? Untuk melakukan atau untuk melegakan anak berbuat salah itu tidak, ya. Tapi harapannya anak itu bisa apa? Bisa kooperatif dengan kita, ya. Coba saja dia itu dalam keadaan emosi, ya. Orang dalam keadaan emosi itu sulit untuk berpikir rasional, tidak mungkin, ya, sulit sekali. Makanya kita mencoba meraih hatinya, ya, biar dia kooperatif dengan kita, ya. Dia berada pada kondisi identitas yang stabil. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah. Ingat tadi bahwa semua perilaku itu ada tujuannya, ya. Setiap perilaku ada tujuannya. Maka dari itu kita mencoba memahami tujuan apa atau sebenarnya yang sedang dilakukan oleh siswa itu. Mengapa dia terlambat? Mengapa dia memukul temannya? Mengapa dia menyembunyikan buku temannya? Nah, itu kita coba validasi tindakan-tindakan yang salah tersebut dengan kalimat-kalimat seperti demikian Bapak Ibu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dari tadi, ya. Kamu pasti punya tujuan. Ketika kamu memarahi temanmu, nah itu kita tanyakan, ingat bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Nah, kamu boleh mempertahankan perilakumu itu, tapi kamu harus menciptakan perilaku yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kita ucapkan kepada siswa-siswa itu. Kayaknya lucu, ya. Kayaknya kita mempersilahkan murid untuk melanggar peraturannya. Bukan Bapak Ibu. Hal ini kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya murid itu, ya, merasa dipahami permasalahannya, terus dia apa? Dia terbuka pada kita, ya. Tadi kita berusaha untuk bisa berkompromi dengan anak. Terus sekarang tingkatan kedua yaitu kita mengharapkan anak itu terbuka menyampaikan permasalahannya kepada kita. Nah, setelah anak sudah stabil, sudah terbuka dengan kita, nah kita giring kepada keyakinan yang kita miliki, yaitu keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Akhirnya kita menanyakan pada tahapan yang ketiga ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya keyakinan kelas kita apa tuh? Tanyakan pada mereka. Mereka pasti akan menjawab. Harapan kita mereka menjawab, saling menghormati Pak, saling menyayangi Pak, memberikan rasa aman pada kelas Pak. Seperti itu harapan kita. Nah, orang kalau sudah stabilnya emosinya, ya tenang, itu sudah dipahami kondisinya, dia akan mulai bisa kooperatif dengan kita. Nah, harapannya begitu. Kita juga bisa tanya, nah sebenarnya kelas yang ideal kita harapkan itu seperti apa Pak? Dia akan menceritakannya.
Kemudian kita juga bisa tanyakan, apakah kamu yakin tentang itu? Nah, kita tanyakan atau kita gali terus. Nah, demikian Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan siswa yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin, yaitu melakukan restitusi terhadap semua pelanggaran tersebut. Ya. Bapak Ibu, demikian yang bisa sampaikan. Mungkin ada masukan atau pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Ya, Bapak Rizky, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Di sini saya akan bertanya seputar restitusi tadi, Pak. Mengapa harus memakai restitusi? Kenapa tidak memakai hukuman saja? Kan lebih mudah biasanya kalau hukuman, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih Bapak Rizky atas tanggapannya. Betul sekali, hukuman itu mudah sekali. Ketika murid melakukan pelanggaran, mungkin kita akan mengatakan, hei kamu, langsung itu sudah selesai. Atau, hei sampai itu, nah itu nadanya keras. Tapi restitusi ingat, ada 3 tahapan tadi ya, kayaknya lama gitu. Tapi Bapak Ibu, restitusi itu fokus pada solusi, ya, solusi. Dan ini justru melibatkan anak, ya, melibatkan anak. Dan kita lihat pada bagian yang tadi Bapak Ibu, restitusi itu, ya, mengajak murid belajar memecahkan masalah. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa berpusat pada murid. Restitusi itu berpusat pada murid, berpihak pada anak. Nah, ini yang diharapkan. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini, harapannya adalah kita itu berpusat pada siswa atau berpusat pada anak dan berpihak pada anak. Kita itu menuntut. Ketika kita mengajak anak itu memecahkan masalah, kita itu sama dengan menuntut anak, menuntut untuk menyelesaikan permasalahannya, ya. Terus kemudian dengan restitusi, anak itu merasa nyaman, tenang hatinya, dibandingkan dengan kita tuntut, gitu ya. Apalagi sampai melakukan tindakan fisik, nah ini nanti fatal sekali, kita bisa berurusan dengan pihak yang berwenang, ya. Itu Pak Rizky yang bisa sampaikan bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Bambang. Ya, terima kasih sekali Pak Rizky sudah puas dengan jawaban dari saya tadi. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Oh ya, ini ada video yang bisa mungkin menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan tindakan restitusi. Coba kalian masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal belajar? Coba kalian apa itu? Betul sekali bahwa kita selaku teman harus saling menyayangi dan kita harus rukun dengan yang lainnya. Kalau kita menyayangi dan rukun, berarti kalian sudah menunjukkan bahwa kita itu menjaga Kesatuan dan kesatuan. Kesatuan dan kesatuan benar sekali. Bahkan ada bahasa yaitu Bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Betul sekali. Nah, sekarang kalian sudah tahu bersatu kita teguh, bercerai kita utuh.
sip ya, Pak Guru setuju, Pak Guru doakan apa yang sudah kalian yakini bisa terlaksana. Pak Guru doakan kalian akan menjadi pribadi yang kuat, yang berkarakter, mempunyai komitmen untuk saling menyayangi dan rukun dengan teman. Tos dulu ya. Oke, sekarang masalah sudah selesai, kalian boleh kembali ke kelas, melanjutkan kelas saya dulu. Demikian tadi Bapak Ibu sudah kami sampaikan materi tentang budaya positif. Kami coba terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru SD Negeri Cemara 2 nomor 13 Kota Surakarta sudah mendukung saya dalam kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mungkin di dalam saya menyampaikan banyak tutur kata saya yang tidak berkenan, saya pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu guru mungkin akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya doakan semoga lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Pri Utomo, guru kelas 3 SD Negeri Cemara 2 Surakarta, teman sejawat dari Bapak Bambang Sumantri, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tanggapan tentang calon guru penggerak. Yang pertama, tentang perubahan mengajar. Pembelajaran yang disajikan oleh calon guru penggerak berpusat pada anak dengan penerapan budaya positif. Menuntun anak dengan segala kodrat anak. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, perubahan murid. Murid akan semakin disiplin dan bertanggung jawab. Salah satunya dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama dalam budaya positif. Yang ketiga, harapan terhadap calon guru penggerak. Calon guru penggerak diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga memenuhi kebutuhan individu yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lionel Ibrahim Alfirdaus Mufaldi dari kelas 5 dari SD Negeri Cemara 2 nomor 13 Surakarta. Selama ini Pak Bambang telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya dan teman-teman bersama Pak Bambang telah membuat kesepakatan di kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya kesepakatan kelas membuat suasana belajar menjadi lebih seru, murid bahagia serta semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.